Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir in nafa'atiz zikra. Maka Muhammad berilah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Nah, maksudnya di sini bagaimanapun berilah peringatan ketika peringatan itu bermanfaat. Tapi sebagian ulama memahami di sini peringatan apapun itu pasti akan bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat bagi orang yang diberi peringatan, minimal sekali memberi peringatan itu akan bermanfaat bagi orang yang memberi peringatan. Paling tidak dia sendiri akan bertambah imannya, bertambah kesadarannya ketika memberikan peringatan kepada orang lain. Karena itu jangan segan-segan. Kalau orang yang kita beri peringatan dengan ayat-ayat Allah tidak menggubris, tidak mengajukan, minimal akan bermanfaat bagi kita. Apalagi kalau orang yang diberi peringatan itu menerima peringatan itu, mendapat hidayah melalui kita, dia dapat pahala, kita juga dapat pahala, semisal pahala mereka. Jadi beri selalu peringatan. Ayat yang berikutnya, sayadzakkaru man yakhsha. Karena yang akan mendapat peringatan itu adalah man yakhsha. Man artinya orang, yakhsha takut. Nah, di sini oleh Ibnu Katsir dikatakan, saya ta'izu bima tuballighuhu ya Muhammad. Man qalbuhu yakhshallah wa ya'lamu annahu mulaqi. Ini dia. Kata Ibnu Katsir bahwa akan mendapat pelajaran apa yang kamu sampaikan itu wahai Muhammad. Nah, saya ta'izu akan mendapat pelajaran apa yang kamu sampaikan Muhammad. Siapa? Man qalbuhu, siapa yang hatinya yakhsha, takut, yakhshallah, takut kepada Allah. Kata-kata yakhsha, khasyah itu lafaz yang bermakna takut, yang itu sebenar-benar takut. Itu takutnya adalah kepada Allah atau kepada hal yang disandarkan kepada Allah. Nah, takut kalau tidak lulus ujian itu tidak yakhsha. Takut ditimpa oleh sesuatu kemiskinan, kefakiran, itu yang bukan yakhsha. Tapi yakhsha itu takut, sebenar-benar takut. Takut kepada Allah, takut kepada murka Allah, takut kepada azab Allah. Orang yang takut itulah yang akan bermanfaat dari peringatan yang diberikan Muhammad. Tapi kan kita tidak tahu siapa orang yang benar-benar takut kepada Allah itu. Maka jangan pernah berhenti, jangan pilih-pilih orang. Selagi ada kesempatan, kita mungkin untuk memberikan peringatan kepada orang lain, berikan. Wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beri Muhammad peringatan, beri peringatan. Karena sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi mereka yang hatinya kokoh dalam keimanan. Nah, itu makna dari ayat ini. Jadi yang akan mendapat pelajaran itu orang yang takut kepada Allah, wa ya'lamu annahu mulaqi, dan orang yang benar-benar mengetahui dengan yakin dia pasti akan berjumpa dengan Allah. Kalau orang yang tak yakin akan berjumpa dengan Allah akhir kelak, tak yakin dengan hisab, tak yakin dengan surga neraka, sehebat apapun peringatan tak ada gunanya. Tapi kita tidak tahu juga siapa orang yang hatinya sudah menjadi batu, sudah begitu keras, tidak lagi mempan diberikan peringatan. Kita tidak tahu, maka jangan pilih-pilih orang. Lagi bisa beri peringatan, beri peringatan. Nah, wa yatajannabuha al-ashqa, dan orang-orang yang durhaka, kafir, tidak beriman kepada Allah, tidak takut kepada Allah,
itu akan jauh sekali daripada manfaat peringatan itu. Jadi kalau ada peringatan Allah datang kepada kita, mungkin melalui ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, terjadinya bencana alam, penemuan-penemuan ilmiah yang mengungkap rahasia Al-Quran, semua itu adalah peringatan Allah. Kalau tidak lagi menambah rasa takut keimanan kita kepada Allah, kita khawatir masuk kelompok kedua. Alhamdulillah. Kalau itu, sehebat apapun peringatan tak ada manfaat. Maka cepat sadar, paksakan sadar hati itu. Jangan sampai terlambat. Jadi setiap kali ada peringatan Allah datang kepada kita, setiap kali mendengar ayat Al-Quran, hadis Nabi, periksa hati kita. Bergetar tak? Bertambah tak keimanan kita? Kalau tidak, kita khawatir itu hati yang mati. Itu hati yang tak bisa dipakai. Minta kepada Allah ganti hati yang mati seperti itu dengan hati yang mudah berpikir, hati yang mudah menangis, karena disitulah keuntungan kehidupan dunia dan akhirat. Jadi wa yatajannab wal ashqa, akan jauh mendapatkan peringatan itu al ashqa, orang-orang yang paling durhaka, orang kafir, allazi yaslan naral kubra, yang mereka itu yasla, akan dibakar di dalam atau oleh api neraka. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian la tidak. Ya, dari sini la tidak. Yamutu mati. Disebut dalam bentuk fi'il mudhari itu pada sejak awal masuk ke dalam neraka sampai kapanpun la yamutu. Nah, itu makna dari la yamutu fil mudhari, kata kerja yang maknanya sekarang dan akan datang. Artinya sejak masuk ke dalam neraka tak akan pernah mati. Tapi siapa? Al-ashqa tadi, orang yang suka durhaka, orang kafir. Bagaimana dengan orang yang beriman tapi karena maksiatnya, dosanya lebih besar daripada pahalanya, lalu harus masuk neraka dulu? Apakah sama keadaannya dengan orang kafir? Itu berbeda. Nanti disebutkan dalam hadis ketika menafsirkan ayat ini. Nah, jadi la yamutu fiha, tidak ada kematian baginya. Itu khusus bagi orang kafir yang masuk neraka. Bagaimana dengan orang beriman masuk neraka? Nanti ada penjelasan hadisnya. Yang jelas di sini bagi orang kafir sejak masuk ke dalam neraka tak ada kematian, wala yahya, tak ada kehidupan. Masuk kehidupan di sini kehidupan yang menyenangkan. Tak ada sedikit pun nikmat. Yang ada hidup ya hidup, memang tak mati, hidup tapi hidup dalam azab. Itulah orang kafir di neraka, naudzubillah. Nah, ini maksudnya kata Ibnu Katsir, la yamutu fayastarihu wa la yahya hayatan tanfa'u. Maksudnya di sini dia tak akan pernah mati untuk bisa beristirahat, menerima azab, tak bisa. Karena azab neraka itu tak pernah berhenti satu detik pun. Kemudian datang dari segala penjuru, atas, bawah, kiri, kanan, muka, belakang, samping, semuanya. Kemudian bukannya dari bagian luar dan dalamnya sekalian neraka itu membakar. Kalau api di dunia kan membakar bagian luar dulu, dalamnya belakangan. Api neraka tidak, luar dan dalamnya sekaligus. Nah, itulah api neraka. Jadi walayahnya hayatan tanfa'u, dia tidak akan hidup dengan kehidupan yang bermanfaat baginya. Penyebutan di sini hayatan dalam bentuk nakirah artinya tak ada kehidupan sedikit pun yang bermanfaat baginya. Alhamdulillah. Bal iya mudirratun alaih, tapi kehidupan itu menjadi mudarat, kesengsaraan yang luar biasa atasnya. Li'anna bisababiha yashkuru ma yu'aqabu bihi min alimil azim wa anwa'in nikah. Sehingga dengan itu dia merasa inilah
azab yang sangat-sangat pedih dan berbagai macam penyiksaan dia akan dapatkan di dalam neraka itu. Itu bagi orang yang kafir. Nah, sekarang bagaimana dengan orang beriman? Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Dan riwayatnya banyak, bukan hanya dari Muhammad. Kita lihat hadis ini. Tapi ini bukan kabar gembira bagi orang beriman. Bukan berarti saya akan beriman walaupun berdosa masuk neraka, nerakanya tak sama dengan kafir. Siksa tak sama dengan kafir. Bukan berarti merelakan diri kita untuk masuk neraka menjelang umur, bukan itu. Tapi prinsip kita jangankan sampai dimasukkan ke dalam neraka, didekatkan pun dengan neraka jangan. Itu yang mati-matian kita usahakan dalam kehidupan dunia ini. Jangan sampai didekatkan, apalagi sampai dimasukkan. Nah, jadi jangan salah paham dengan hadis ini. Apa yang disebutkan dalam hadis? An-Nabi Sa'id, ini Abi Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat yang termasuk terbanyak dalam meriwayatkan hadis. Nah, Abi Sa'id mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ahlun nar allazina hum ahluha la yamutuna wa la yahyuna. Adapun ahli neraka, mereka lah orang-orang yang ahlinya itu, penduduk neraka itu, la yamutuna, mereka tidak akan pernah mati di dalam neraka. Itu yang disebut dengan ahli neraka. Kalau dikatakan ahli, dialah orang yang penghuni tetap neraka, bukan penghuni sementara. Penghuni sementaranya orang beriman yang dosanya lebih besar masuk ke neraka dulu, nanti masih ada kesempatan mendapatkan syafaat, kemudian masuk ke dalam surga. Tapi ini ahlun nar, mereka layak penghuni tetap neraka. Artinya penduduk tetap. KTP-nya di situ. KTP-nya di neraka. Siapa itu? Allazina hum ahluha, itulah penduduk neraka, la yamutuna wa la yahyuna. Mereka tak mati dan juga tidak pernah hidup. Lalu bagaimana dengan wa amma unasun yuridullahu bihimur rahmah? Ini orang beriman tapi dosanya lebih banyak. Setelah ditimbang di mizan, Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihayah fil Fitan wal Malahib itu menyebutkan nanti ada proses mizan. Ini sering kita ceritakan. Setelah diadili, ditimbang, dihisab, kemudian ditimbang. Mizan itu ada dua. Di sebelah kanannya aras menimbang pahala hamba, di sebelah kiri menimbang dosanya. Siapa yang pahalanya lebih berat sedikit saja dari dosanya, walaupun beratnya itu seukuran satu sayap nyamuk, lebih beratnya, dia selamat masuk surga. Dosa-dosa yang lain terampuni dengan beratnya pahalanya tadi. Dan siapa yang sebaliknya dosanya lebih berat dari pahalanya, walaupun beratnya itu lebihnya seberat satu helai sayap nyamuk, dia masuk neraka. Ini orang beriman masuk neraka. Nah, ketika mereka masuk neraka, ini disebut dalam hadis ini, wa amma unasun, adapun manusia-manusia, yuridullahu bihimur rahmah, yang Allah masih menginginkan baginya rahmat. Ini rahmat. Berarti Allah sayang. Syarat mendapatkan rahmat itu tentu iman. Yang tak beriman tak ada rahmat. Yang Allah masih menginginkan rahmat bagi mereka, bagaimana? Fayumituhum finnar, Allah matikan mereka di dalam neraka. Sekarang apa beda orang kafir masuk neraka dengan orang beriman masuk neraka? Apa bedanya? Di sini tak bedanya. Ya? Nah, orang kafir
kafir masuk neraka tak ada iman sama sekali, di neraka mereka tak pernah mati dan juga tak pernah hidup. Tapi orang beriman yang dosanya lebih berat masuk neraka, setelah masuk neraka dia tataan hangus, jadi arang, dia mati sampai nanti dosanya habis. Itulah rahmat Allah. Dia jadi orang yang mati kan tidak merasakan lagi dasarnya siksaan, tapi menjelang kematian itunya. Bayangkan disiksa neraka, kemudian dia mati. Allah matikan dia dalam neraka. Fayumituhum, Allah matikan mereka finnar, di dalam neraka. Fayadkhulu alaihim syufa'a'u, lalu didatanglah kepada mereka itu asy-syufa'a. Syufa'a itu orang-orang pemberi syafaat. Siapa orang yang bisa berikan syafaat di akhirat kelak? Di antaranya anak kandungnya yang meninggal ketika masih kecil. Itu kan syafaat. Maka anak yang meninggal pada waktu kecil dianjurkan untuk beri nama, walaupun dalam kandungan, tapi dia sudah bernyawa, beri nama. Atau dia sudah lahir pas kecil, beri nama. Karena dialah diantaranya yang akan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, dengan syarat orang tuanya punya iman. Kalau orang tuanya kafir juga tak bisa. Ini asyufa', pemberi syafaat. Ada anak yang meninggal waktu kecil, ada syafaat dari bacaan Al-Quran yang dia baca ketika di dunia. Karena dalam hadis iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Siapa lagi yang diberikan hak untuk memberi syafaat? Orang-orang soleh yang selama di dunia dia kenal. Nanti Allah katakan kepada mereka, dalam hadis disebutkan, ketika orang-orang soleh itu melewati Shiratal Mustaqim, mereka selamat dari melewati Shiratal Mustaqim, dan di bawahnya ada neraka jahanam. Dia akan lihat siapa saja orang-orang yang dia kenal jatuh ke dalam neraka. Kalau dia mengenal orang yang jatuh di dalam neraka itu temannya ketika di dunia, dia akan mohon kepada Allah, ya Allah, si fulan itu dulu teman saya ketika di dunia, tolong selamatkan dia. Maka Allah akan ceritakan, silakan kamu cari siapa saja yang dalam hatinya masih ada iman, selamatkan. Nah, maka diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Nanti ditemukan dalam neraka lah jadi abu, lah jadi arang, tidak banyak boleh. Karena Allah matikan. Itu diantara bentuk rahmat Allah. Walaupun dalam neraka ada rahmat Allah, agar dia tidak merasakan terlalu sakitnya di neraka. Tapi ini jangan dicita-citakan. Saya kan beriman, kalau masuk neraka kan tak kekal. Jangan. Prinsip kita sebagai orang beriman, jangan sampai didekatkan kepada neraka. Nah, jadi pada fayadkhulu alaihim syufa'a fayakhuzur rajulu ansarahu fayuthbitahu. Maka ahli pemberi syafaat tadi, apakah temannya ketika di dunia atau anaknya yang meninggal waktu kecil itu, dia akan tolong dia. Kemudian bayan bitahu au qala yanbutuna binaharil hayat. Kemudian dia tumbuhkan dia di sungai kehidupan. Artinya apa? Dia bawa temannya yang sudah jadi gosong dalam neraka tadi dibakar, dia bawa ke sungai kehidupan, dimandikanlah di situ. Maka ketika dimandikan, dia hidup dan tumbuh seperti rumput-rumputan yang tumbuh di musim hujan. Bangkit dia kembali, berarti dia selamat dari neraka. Cuman dalam lapasan di sini, dia utuna binaril hayat, atau dengan lapas binaril hayati atau binaril hayawan, itu sama maknanya. Artinya pada sungai kehidupan, disitulah nanti dimandikan. Itulah awal dia hidup kembali setelah mati di neraka, untuk menghindarkan sakitnya azab neraka. Nah, kemudian ada perawinya al-qala na'rul jannah, atau dimandikan, dia bawa teman yang sudah kosong di neraka tadi
untuk dimandikan di dalam sungai yang ada di dalam surga. Nahrul jannah wa yanbutuna nabatal habbati fi jamil sayl. Maka orang-orang yang diselamatkan dari neraka tadi dimandikan di dalam sungai di surga, mereka tumbuh seperti tumbuhnya habba, biji-bijian yang tumbuh di atas tanah yang dikenai oleh air banjir, air bah. Pokoknya sungai banjir, awalnya banjir, semuanya dikenai air, nanti surut, tanahnya jadi subur. Nah, tumbuhlah situ rumput-rumput atau biji-bijian yang dibawa oleh air sungai tadi, di mana dia berada, tumbuh di situ. Karena air sungai tadi membawa zat-zat hara, unsur hara yang banyak. Sehingga tumbuh sebagai tumbuh-tumbuhan baru. Itulah orang yang dimandikan dari sungai di surga tadi. Jadi bijamil sail, pada sungai besar yang indah yang baik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma tarawna sajaratan takunu hamra, summa takunu safra, aw qala takunu safra, summa takunu hadra." Qala ba'du kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana bil badiyah. Jadi perumpamaannya, adapun kalian akan melihat seperti sajarah, tumbuh-tumbuhan yang awalnya berwarna hijau, kemudian berubah menjadi kuning, kemudian jadi kuning, kemudian jadi hijau. Itu menunjukkan ada pertumbuhan dari orang-orang yang tadinya mati menjadi hidup kembali. Jadi seolah-olah Nabi itu sedang berada di daerah pedalaman yang subur. Intinya di sini, orang yang beriman tapi dosanya lebih berat, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi berbeda dengan orang kafir. Orang kafir tak ada kematian lagi. Orang beriman dia mati, selesai azabnya, sudah gosong tubuhnya, dia dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu. Hadis tentang ini cukup banyak. Tapi itu intinya, tidak kita berpanjang-panjang. Kemudian ayat berikutnya, qad aflaha man tazakka. Sekarang Allah mengatakan dengan bahasa penguat takkid. Qad, kata-kata qad yang setelah itu diiringi dengan fi'il madhi artinya sungguh. Tapi kalau kata-kata qad yang diiringi setelah itu dengan fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Qad aflaha, sungguh beruntunglah, man tazakka, orang yang menyucikan dirinya. Artinya adalah orang yang selalu berproses menuju ke arah kebaikan, menuju mendekatkan diri kepada Allah. Sebelumnya dia mungkin belum sholat, dia sadar berangsur-angsur sholat. Sebelumnya dia belum sudah berjamaah, dia paksakan dirinya membiasakan sholat berjamaah. Sebelumnya dia jarang berzikir, dia berusaha sekuat tenaga menjaga zikirnya. Itu namanya orang menyucikan diri. Di samping dia menghisap diri betapa banyaknya dosa-dosanya, mohon ampunan kepada Allah. Berusaha sampai akhir hayatnya, semakin lama semakin dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berproses tadi. Yang dimaksud dalam ayat ini orang yang berproses. Orang yang berproses menuju kebaikan, walaupun mungkin belum sampai kepada kebaikan, tapi dia sudah berproses untuk menuju jadi orang yang bersih, walaupun belum bersih. Itu yang beruntung. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari tentang seseorang yang membunuh 99 orang, lalu dia bertaubat, muncul penyesalannya. Kemudian dia berjumpa dengan seseorang ahli ibadah, dia tanyakan, apakah masih ada kesempatan Allah menerima taubatnya? Kata ahli ibadah, tak ada lagi, karena dosanya sudah terlalu banyak, 99 kamu bunuh. Dia bunuh ahli ibadah tadi, genap 100. Dia masih menyesal. Kemudian dia berjalan terus, ketemu dengan ahli ilmu. Dia sampaikan penyesalannya. Kemudian kata ahli ilmu ini,
sebesar apapun dosa, kalau bertobat Allah pasti akan ampuni selama masih ada waktu sebelum ajal menjemput. Maka dia bertobat dan berjanji dengan Allah dan dirinya untuk tidak akan pulang kembali. Dia tobat Rasul, dia bersihkan dirinya. Dia pulang ke kampung halamannya, tapi dalam perjalanan dia meninggal dunia. Dia belum sempat beramal, tapi dia sudah bertobat. Belum sempat beramal. Maka dalam hadis diceritakan dua orang malaikat berselisih. Yang satu ingin bawa ke neraka. Apa sebab? Karena dia belum beramal, berniat saja untuk bertobat. Yang satu bersikeras membawa dia ke surga. Karena dia sudah bertobat. Maka Allah yang menengahi. Coba ukur mana saat tempat kematian mana yang lebih dekat. Apakah ke tempat dia ingin bertobat ke kampung halamannya itu lebih dekatnya atau kepada sebelumnya? Ternyata lebih dekat. Jadi belum sempat beramal, tapi dengan tobat dia sudah berproses untuk membersihkan diri. Maka Allah perintahkan dia menjadi ahli surga. Maka beruntunglah man tazakka, orang yang menyucikan dirinya. Baik. Wa zakara asma rabbih fasalla, dan selalu berzikir menyebut nama Tuhannya, fasalla, dan melakukan sholat. Jadi kita perhatikan di sini lebih didahulukan berzikir daripada sholat. Ini menunjukkan betapa utamanya, betapa tingginya nilai zikir. Walaupun sholat itu juga zikir, tapi di sini bukan hanya zikir dalam sholat. Dulu ada hadis yang kita sebutkan, disebutkan juga oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Mau aku sebutkan kepada kalian sebuah berita besar tentang amal yang paling baik bagi kalian. Wa azkarakum inda malikikum. Amal itu lebih suci di sisi Tuhan kalian. Bayangkan, ini amal luar biasa. Kemudian wa arfa'u lakum darajatikum, dan paling tinggi bisa mengangkat derajat kalian. Wa khairul lakum min i'ta'iz wal fiddah, lebih baik daripada kalian bersedekahkan emas dan perak. Wa khairul lakum, lebih baik bagi kalian min antal qaul aduwakum fatatribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Lebih baik amal itu daripada kalian bertempur di medan perang, bertemu dengan musuh kalian, di mana saat itu kalian bisa membunuh mereka, memenggal leher mereka, mereka pun saat itu mungkin bisa memenggal leher kalian. Lalu dengan perintah mengatakan, wa ma huwa ya Rasulullah, apa amal itu ya Rasulullah? Qal zikrullahi azza wa jalla. Amal yang lebih baik dari semua itu adalah berzikir mengingat Allah azza wa jalla. Maka berzikirlah sepanjang hayat. Nah, kemarin saya buat video di YouTube. Apa judulnya? Judulnya ini. Kalau seandainya Anda tahu rahasia yang ada di balik zikir, maka Anda akan berzikir sepanjang hayat. Kalau kita tahu begitu pentingnya, utamanya zikir. Saat makan zikir, mulai dari baca bismillah, baca doa. Kita makan hati kita selalu connect dengan Allah. Andai kan kita tahu bagaimana utamanya zikir itu, kita akan berusaha sepanjang hayat sampai mati kita ingin berzikir. Nah, begitu pentingnya. Kita dulu.